Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semua. Sorry, mungkin kalau misalkan gue ganggu waktu kalian semua, uh, karena malam-malam ya. Waktu kosong kita semua, karena mungkin cuma malam doang di sini. Oke. Sebelumnya mungkin ya, kalaupun udah kenal, gue balik lagi pertama kali kenal gue diri gue dulu. Nama gue Raka Muhammad Praditya, mahasiswa dari Universitas di Jakarta, tepatnya dari program studi pendidikan masyarakat. Nah, saya di sini adalah bermaksud untuk memberikan fasilitasi pada kalian atau berprosesi fasilitasi pada kalian dalam hal apa? Dalam satu tujuannya jelas untuk memenuhi tugas mata kuliah, dan yang kedua adalah untuk memberikan ilmu baru pada kalian gitu. Jadi gue harap banget semoga apa yang gue sampaikan ke kalian ya melalui proses fasilitasi nanti, selain untuk membantu gue juga sama-sama bisa untuk enlighten kalian, juga empowering kalian sesuai dengan moto kita sebagai pendidik masyarakat, itu adalah untuk empower for all people, memberdayakan semua orang. Oke. Pertama-tama sebelum gue mulai ya, jadi media fasilitasi yang akan gue dapat di sini adalah dua ya. Itu adalah menggunakan flyer ya, seperti yang kita lihat di layar Zoom ini. Ada flyer dan kemudian ada juga brosur ya. Walaupun banyak media-medianya, seperti bisa juga broadcasting, bisa juga misalkan lewat post di Instagram, atau mungkin kita bagikan sebaran seperti flyer, atau mungkin tempel-tempelan seperti poster, dan juga mungkin dibagikan ke umum seperti brosur ini ya. Jadi yang bisa dilipat-lipat, bisa dibaca di satu sisi, kemudian di sisi lainnya. Gitu. Ini merupakan salah satu bagian dari media belajar ya, media belajar kita sebagai seorang pendidik masyarakat sendiri, seperti itu. Nah, oke. Untuk kali ini, untuk kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kepada kalian, terus saya akan memfasilitasi pada kalian, yaitu mengenai meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang profesional gitu. Ya, mengapa materi ini diambil gitu ya, karena mungkin ya kelompok kita menginginkan materi yang kita bisa atau yang kita mengerti cepat dicernanya gitu. Juga selain itu juga ini penting ya bagi kita sebagai generasi milenial ya, bagaimana cara kita untuk meningkatkan diri kita, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas kita gitu, kualitas diri kita gitu ya, sebagai seorang individu, bagaimana nanti dalam menghadapi dunia kerja, atau mungkin menghadapi kehidupan setelah pendidikan tinggi ini. Oke. Gue akan tampilin dulu, di sini adalah file-nya adalah ya. Jadi ini merupakan list atau merupakan daftar dari cara-caranya atau step-stepnya bagaimana caranya meningkatkan diri kita, kualitas diri kita terutama ya, sebagai seorang profesional. Di sini ada kemajuan pendidikan, ada satu, meningkatkan keterampilan presentasi, ada kedua, memiliki mentor sukses, 3, memperbaiki penampilan, 4, kemudian membangun hubungan dengan profesional sukses, 5, dan terakhir adalah mempelajari keterampilan yang baru. Ya mungkin kalau untuk penampilan flyer-nya yang sudah kami buat seperti ini, ya, mungkin kami desain agar ya, karena flyer mungkin bentuknya lebih singkat, kita desain agar kita ambil intinya dan kemudian kita taruh di sini gitu.
Kemudian saya mau tunjukkan juga sedikit brosur saya, brosur kelompok saya buat ya. Ini didesain untuk part 3 ya, people folder, jadi bisa dibaca di kiri, di tengah, dan juga di kanan. Dan juga ini mungkin sisi belakang jadi baca. Oke. Nah, tadi mungkin hanya cara-cara seperti itu aja, dan ini ada cara-cara ya berdasarkan numeriknya atau step-stepnya dari 1 sampai dengan 6. Nah, ini adalah caranya untuk bagaimana sih kita meningkatkan diri kita, kualitas ya, terutama kualitas diri kita untuk menjadi seorang yang profesional gitu. Pertama adalah meningkatkan kemampuan presentasi gitu. Bagaimana meningkatkan kemampuan kita berbicara ya di depan orang umum seperti ini, mempresentasikan sesuatu, mengkomunikasikan sesuatu. Nah, komunikasi juga sekarang juga menjadi penting ya. Bagaimana sekarang ada bagian apa namanya public relation, bagaimana cara untuk mengkomunikasikan ke orang lain. Ada bagian khususnya. Dan juga mungkin ini juga penting gitu ya, untuk bagaimana mengkomunikasikan apa yang kita lakukan, atau mungkin juga jika kita dalam mengambil sebuah keputusan gitu, kita dapat komunikasikan. Nah, yang di sini adalah komunikasinya adalah untuk keterampilan presentasi, untuk menunjukkan sesuatu, menampilkan sesuatu, ya, mengedukasikan sesuatu, atau memberitahu pada hal-hal luar sesuatu. Nah, presentasi bukan hanya melalui, biasanya orang-orang presentasi kan biasanya melalui Microsoft PowerPoint dan juga lain sebagainya ya, platform-platform lainnya. Tapi enggak juga, presentasi juga bisa dilakukan ya di depan umum ya, di halayak umum ya. Nah, kita lakukan tatap muka langsung bertemu dengan banyak orang, kita presentasi, kita banyak berbicara ya. Nah, oke, di sini ada cara-caranya. Yang pertama adalah ya belajar ya. Kita belajar, kita melalui situs TED.com gitu. Mengapa melalui situs TED.com? Jika kita lihat di platform YouTube ya, di TED.com ini selalu menghadirkan narasumber-narasumber, dan juga selalu mengangkat topik-topik ya mengenai komunikasi, khususnya mungkin kalian nanti bisa dicari mengenai belajar presentasi gitu. Belajar berani mengkomunikasikan sesuatu di depan orang banyak, berani mengajukan pendapat, berani bertanya, atau berani jika menemukan kejanggalan di dalam presentasi seseorang itu mungkin. Ini kami menyarankan adalah untuk belajar video presentasi itu dari TED.com, karena di situ walaupun ya video berbahasa Inggris gitu, tapi ya bisa kalian pause, bisa kalian translate mungkin ya, kalau misalnya kalian yang mesti memahami satu-satu artinya ya. Ya, di situ banyak sekali kita menemukan video-video, kita menemukan paparan-paparan ya mengenai cara untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita. Nah, sendiri adalah belajar dari buku para pakar. Ya, belajar dari buku ya. Di luar sana mungkin banyak sekali buku, atau banyak sekali keluar cetakan-cetakannya berupa yang sudah dicetak mengenai presentasi ini gitu. Banyak cara untuk mungkin 10 cara berkomunikasikan pada halayak itu, atau mungkin cara berpresentasi dengan baik dan benar itu. Mungkin banyak buku-buku, mungkin karangan siapa. Yang merupakan salah satu caranya juga adalah untuk kita untuk meningkatkan keterampilan berpresentasi kita. Ya, dan kemudian yang terakhir adalah mengikuti training-training. Ya. Ini juga penting sebagai kita ya, untuk meningkatkan keterampilan kita, skill-skill kita adalah untuk mengikuti training. Banyak training juga mungkin kita selain untuk mungkin kita mengincar, mungkin kalau ada yang ikut training hanya untuk mengincar sertifikat doang ya nggak apa-apa, mungkin di situ kita dapat ilmunya, di situ kita mungkin dapat yang sebelumnya kita nggak tahu soal ini, dan kemudian akhirnya kita diberitahu, kita difasilitasi untuk diberitahu bagaimana cara untuk melakukan hal tersebut gitu. Dan kemudian yang selanjutnya diubah dari yang sebelumnya mungkin belum tahu menjadi lebih tahu, dari yang mungkin sudah tahu menjadi paham dan
lebih tahu dan kemudian bisa mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya adalah melanjutkan pendidikan. Nah, mengapa menurut kami ya, atau mungkin menurut saya melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya itu penting gitu. Ya, dan ya pastinya jika misalnya kita semakin meningkat jenjang pendidikan kita, berarti ya di sini berarti keterampilan baru semakin banyak kita dapat, kemudian koneksi juga semakin banyak kita dapat. Ya. Kita kan mengenyam pendidikan dari sekolah dasar sampai ke sekolah menengah atas, itu kita mempunyai banyak teman, yang jelas mempunyai banyak koneksi. Ya. Semakin meningkat tinggi ke tingkat strata 1, kemudian kita juga punya teman-teman baru, punya koneksi-koneksi baru. Jika kita naik lagi ke strata 2 atau mungkin insya Allah mungkin pada sampai strata 3 ya mungkin juga kalian bakal lebih punya banyak koneksi lagi, bakal lebih punya banyak jaringan, mungkin networking untuk membantu kalian gitu. Ya, dan yang terakhir adalah ya ini mungkin lebih ke syarat ya, adalah memiliki waktu serta biaya yang cukup. Jika kalian punya waktu dan juga kalian memiliki keinginan bahwa saya mau dan saya rasa saya bisa untuk melanjutkan ke pendidikannya ke jenjang selanjutnya gitu. Oke, dan kemudian cara yang ketiga adalah mempelajari keterampilan-keterampilan yang baru. Nah, ya, dari yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya ya, mempelajari keterampilan yang baru. Nah, ini yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah profesional sukses atau diri individual profesional sukses adalah seorang yang belajar, adalah seorang yang mau belajar. Meskipun ya sekalipun biasanya kan orang belajar hanya dari kegagalan gitu. Meskipun kita berhasil, kita juga tetap harus belajar itu. Kita manusia, kita punya banyak salah, mungkin ini mungkin kurang sempurna, ini mungkin kurang apa. Kita tingkatkan terus sebagai individual yang selalu belajar, selalu mempelajari salah kita di mana, mungkin kita kurang teliti, kurang rapi, kurang disiplin, kurang apa, banyak kurang-kurangnya. Meskipun kita berhasil sekalipun ya di dalam kehidupan kita misalkan. Ya, jadi belajar itu bukan hanya ketika saat kita gagal, ketika saat kita jatuh, saat kita tumbang, enggak ya. Tapi belajar itu ya kapan saja ya, karena jika diri kita ingin memataskan diri kita, jika diri kita ingin membuat diri kita menjadi seorang profesional sukses, adalah kita harus menjadi seorang yang giat belajar gitu. Yang kemudian adalah menulis buku dan juga membuat blog gitu ya. Kalau kalian nggak, misalkan mungkin ini capaiannya terlalu besar gitu ya, mungkin kalian bisa nulis kecil-kecilan dulu, dari menulis to-do list atau mungkin future list ya, atau mungkin ya list-list yang berhubungan dengan capaian-capaian kalian, list yang berhubungan dengan harapan-harapan kalian, ya, list yang berhubungan dengan apa yang kira-kira harus saya raih, apa yang kira-kira harus saya tingkatkan gitu. Dan lama-lama kan mungkin akan bertingkat, kemudian akan mencapai level ke mungkin nulis buku atau nulis blog atau membuat blog. Blog kan juga ya salah satu sarana untuk ya penggambaran mengenai diri gitu. Ya, di internet kita punya blog, kita bisa gambarkan diri kita, di situ kita bisa ya mungkin kalau misalnya kita lihat blog orang lain gitu, blog orang lain kita bisa belajar, kita bisa petik sesuatu dari sana gitu. Yang kemudian ada mempelajari keterampilan yang layak dipelajari. Layak di sini adalah apa ya? Layaknya itulah yang sesuai kebutuhan kita gitu. Misalkan kita butuhnya untuk bagaimana caranya untuk public speaking, bagaimana cara kita untuk bicara di depan orang banyak ya. Tapi di samping itu mungkin kita juga mengambil keterampilan mempelajari keterampilan lainnya seperti keterampilan memasak atau keterampilan menjahit, dan ya itu kan tidak diperlukan. Itu kita saat ini perlunya ya untuk public speaking ya, itu saja yang kita ambil, itu saja kita kejar, itu saja yang kita capai gitu ya. Jadi jangan terlalu terfokus untuk yang lain, ya, fokus untuk satu kegiatan saja ya, fokus untuk kegiatan misalkan public speaking aja. Kalau itu aja, dan jika misalnya kita udah mantap, juga dirasa kita udah siap, kemudian kita baru lanjut mempelajari keterampilan yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya
ada membangun hubungan dengan profesional sukses gitu ya. Mungkin kita sebagai seorang profesional yang baru, profesional yang ibaratnya belum sesukses mereka, gitu. Kita harus membangun hubungan, untuk membangun network, untuk membangun relasi ya. Ini penting juga ya. Membangun relasi bukan hanya ketika kita sudah menjadi profesional. Sekarang juga ya kita juga jelas perlu sekali network, perlu sekali relasi misalkan. Ya mungkin jika teman satu kelas, teman atau teman kita banyak yang tidak kurang bersahabat atau mungkin ya kurang bisa diajak koordinasi ya, kita bisa banyak kita tanya ke orang lain, kita tanya ke teman-teman kita yang lainnya ya, karena ya semakin banyak kita mendekatkan diri dengan orang lain ya, terutama ya profesional yang sukses ya, ya kita sama-sama bisa memetik ilmu pengetahuan mereka gitu. Kita bisa memetik pelajaran-pelajaran dari mereka gitu ya. Dan kemudian ya selain itu juga ya kita harus tetap menjalani hubungannya, kita jalin hubungannya ya kita secara efektif dan intensif. Maksudnya apa ya? Kita terus berkabar, gitu. Kita terus menanya gimana mungkin soal perkembangannya itu gimana. Uh, Jangan hanya ya sekedar tanya kabar-kabar, kemudian kita tanya misalkan lagi sibuk apa, lagi mengerjakan apa gitu. Dan kalau bisa ada yang dibantu atau misalkan saya bisa bantu atau misalkan ya gimana ya itu membangun hubungan atau membangun relasi itu sangat penting ya. Karena ya kita tidak mungkin berteman, kita tidak mungkin membuat hubungan dengan orang itu saja ya. Ya karena mungkin banyak orang atau banyak teman, banyak jaringan ya semakin bisa membantu kita lah istilahnya. Cara yang kelima adalah memiliki mentor yang sukses. Maksudnya apa ya? Ya cari mentor atau cari orang yang ya, dapat membimbing kita, dapat mengajar kita secara kompeten. Gitu. Cari orang yang benar-benar bisa dan mampu gitu, bukan hanya orang yang sekedar ya mungkin dia bilangnya bisa tapi ternyata saat diaplikasikan atau saat dia berbicara mungkin kita kurang paham, kita kurang jelas mungkin. Ya. Kita kan pasti dalam diri kita sendiri pasti punya orang-orang yang dirasa yang paling bisa itu misalkan contoh kecilnya aja misalkan seperti kita uh, mendengarkan video ustadz gitu misalkan, oh saya lebih cocoknya sama ustadz A gitu. Misalkan saya lebih cocoknya sama ustadz B, itu pilihan gitu, itu pilihan gitu. Kita nggak bisa memaksa, kita nggak bisa ikut-ikutan ini untuk misalkan saya mau coba nonton ustadz B, ternyata ustadz B nggak sepaham dengan kita, atau mungkin ustadz B ini kira-kira nggak apa namanya ya, kita banyak nggak setujunya ya, mungkin itu saya lebih enak nonton Ustadz ya udah gitu ya, itu makanya itu memiliki mentor yang sukses, yang benar-benar kompeten, yang benar-benar bisa membimbing kita ya untuk menjadi profesional sukses. Dan yang terakhir adalah memperbaiki penampilan. Nah ini kunci terakhir yang sangat penting ya, kita invest untuk penampilan diri kita sendiri ya, penampilan diri kita harus tingkatkan, kita harus level up ya, biar apa, anak kita menjadi percaya diri ya, saat ketemu orang kita menjadi percaya diri dan orang lain menganggap kita sebagai individu atau pribadi yang menarik seperti itu. Nah ya mungkin uh, itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai kegiatan fasilitasi kita mengenai apa namanya menjadi seorang profesional yang sukses ya. Ya ya harapannya materi ini bisa kalian terima dengan baik, bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya, dan juga semoga ya, yang jelas semoga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih ya semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan terakhir untuk sebelum saya akhiri, saya stop share dulu. Oke, teman-teman semuanya, saya bila minta tolong sebentar aja untuk menyalakan kameranya dan kemudian kita dokumentasi secara bersama-sama untuk nanti saya kirim. Kalau misalnya semua nggak bisa nggak apa-apa. Oke.
Oke, deh ya, gue tag. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya semuanya udah mau gue repotin, udah mau ikut ke proses kita malam ini. Ya, have a nice night. And thank you semuanya. Yo, thank you, Rak.